sinaune rada akeh, kuatah sangat. Amargi rencang-rencang derek-derek petani niki biasane macul mluku nandur ngobati, sakniki kudu rada ajar sithik. Niku mlebet teng grumbul on farm, sakniki digeret teng grumbul off farm pasca panen. Nah niki lagi bareng-bareng. Angel, nggih. Cek anyar. Mungkin nek pun saged niki melontok. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mila menika wonten acara Soropadan Agro Expo ingkang kaping 8 warsa kalih 17 niki ajeng pamer niki. Nek sing produksi napa mawon, komoditas niku napa mawon, pun pinten, carane adol pinten, pun cocok napa dereng. Nah niki mengke sedanten kita badhe mirsani produk saking derek-derek petani. Bapak Ibu ingkang kinurmatan Direktur BRI, jenengan mudeng napa mboten niki, Pak? Niki mantuk-mantuk niku mudeng napa mboten, Pak? Rada bingung ya, Pak nggih. Ya mesake. Kepriwe ora mudeng iki Zal. Kowe ngomong kaya gitu terus ya Zal, priwe? Apa nerjemah mani ora dadi ya? Ya pun kok tanggo bahasa Indonesia mesake. Apa yang ingin saya sampaikan dari catatan yang ada di kami, sebenarnya keluhan petani itu awalnya dari sisi on farm itu sudah jelas, lahannya sempit, mau nambah lahan kita nggak bisa. Sekarang yang ada yang sempit inilah yang kita kelola agar kemudian intensifikasinya bisa lebih tinggi. Pilihan-pilihan produknya kita pilihkan, caranya kita dialogkan, mereka duduk bersama ngobrol. Ini sosialisasi. Pola yang paling gampang selama ini diambil adalah pola dengan demplot. Demonstration plotnya bahwa petani itu suka contohnya pundi, contohnya mana. Kalau saya bisa lihat, saya percaya, kalau enggak. Inilah sebenarnya seeing is believing itu di situ. Ini kita coba. Maka area ini sebenarnya area pertunjukan untuk menonton. Silakan dilihat ini prosesnya, hasilnya seperti ini, cocok apa enggak, bagus apa enggak, kamu mau ikut apa enggak, on farm. Pada prosesnya mereka selalu punya masalah apakah bibitnya bagus atau tidak. Obat-obatannya saya akses gampang atau tidak, mahal atau tidak. Pupuknya terdistribusi dengan baik atau tidak. Itulah kemudian yang mendasari saya punya pikiran ini harus didata. Maka kartu tani itu bukan kartunya sebenarnya, datanya. Agar kita cepat-cepat masuk pada wilayah itu. Dimulai dari jaminan pupuk. Saya mendapatkan keluhan di banyak tempat, termasuk kemarin siang di Magelang, Pak, di Serumbung. Pak, saya sulit Pak kartu taninya. Apa sulitnya? Nanti saya bantu. Saya tidak bisa menggunakan Pak. Bagaimana tidak bisa menggunakan? Memang caranya disuruh apa kamu? Nah kartunya ini buat apa Pak? Oh berarti sosialisasi masih kurang. Kira-kira sulitmu di mana? Saya tuh nggak tahu cara menggunakannya. Oh gampang. Di kartu itu ada jatah pupukmu per individu. Jadi saya menjamin kamu dapat dengan 6 tepat. Kalau kamu kesulitan mau beli pupuk, tinggal kartunya kamu kasihkan ke pengecer. Saya mau ngambil 2 sak pupuk ini itu. Itu aja. Dulu kita minta mereka mengakses sendiri-sendiri, kangelan ternyata. Kelasnya belum sampai, kita ngalah sedikit. Maka yang perlu di training hari ini juga para pengecernya. Pokoknya nek wong teko nembung aku butuh rongsak, jenengan kasih, tempelkan, sing mejet sampean. Maka pabrik pupuk kalau ada di sini, kita minta itu juga menjadi bagian yang mesti dilatih. Pabrik pupuk Mas? Oh tuduh, pabrik pupuk ngacung ya. Nah, kalau itu sudah, bagaimana yang membantu mereka? Dulu ngomong, Pak kami harus deposit dulu ke BRI. Kita kerjasama sama BRI. BRI maaf, mereka belum bisa deposit, belum bisa nabung. Di desa-desa masih ada yang cash, apakah bisa? Dijawab bisa. Yang sudah siap silakan, yang belum silakan. Tapi nabung itu kan sebenarnya hal yang sudah lama ya kita lakukan. Nggak sulit. Belum mau. Yang ada belum mau. Oke, kita ngalah lagi. Tapi ternyata turunan dari basis data ini luar biasa karena di atasnya ditumbuhi aplikasi macam-macam. Aplikasi petani.
sampai dengan petani Jateng, ada kurang lebih 300 pakar ya Bu ya. 300 pakar pertanian ada di situ. Orang bisa tanya masalah hama, orang bisa bicara masalah benih, orang bisa bicara hasil pertaniannya, jual kemana, dan kadang-kadang konflik antar kelompoknya. Ngomong semua di situ secara virtual dan semua aplikasinya di App Store sudah ada. Petani Jateng. Cukup tidak? Tidak. Kartu tani kemudian saya paparkan kepada Pak Menteri Pertanian, Pak. Saya sampaikan pada Pak Presiden. Akhirnya, loh, ini kan menjadi data petani Indonesia. Betul, Pak. Jawa Tengah, petani paling banyak datanya di Gerobokan ya. Dengan luasan tanah yang sempit-sempit dan itu ada di Gerobokan juga. Maka ketika kita ingin memberikan bantuan, apakah pupuknya, apakah coverage asuransinya, apakah kemudian asintanya, sebenarnya itu data real time yang ada. Tinggal mereka buruh tani yang sering berpindah-pindah itu, kita buatkan slot sistem untuk mereka selalu mengupdate perpindahannya, migrasinya kemana. Teknologinya cukup bisa dilacak. BRI, saya kira bank pertama hari ini yang mau berkorban untuk kami. Terima kasih, Pak. Membantu, luar biasa, dimarahi orang, dan hari ini hasilnya mulai kelihatan. Soal data dan storage, jangan salah, kami dibantu full oleh BRI free. BRI sudah mengembangkan dengan satelitnya, ya Pak ya, satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri, BRI. Pertanyaannya, masa kita nggak bisa manfaatkan antar negara, badan usaha milik negara, dan kita akan berbicara antar negara, kita jadikan. Setelah saya paparkan, apa saja? Saya ditanya Presiden, apa saja ini yang bisa disampaikan? Bapak punya data orangnya, Pak, punya data luasannya, Pak. Kalau ada nanti yang bisa memasukkan aplikasi baru, saya tanam apa, kapan, di mana komoditasnya, maka kita langsung bisa memprediksi cabai, kentang, wortel, tomat. Saya bayangkan kalau ini bisa dibuatkan sistem, saya bisa membaca melalui dashboard saya, ada virtualnya yang bisa kita lihat, kita gambarnya, visualnya juga kita lihat, maka sebenarnya kita bisa memprediksi 2 minggu lagi butuh pupuk. Pabrik pupuk siap-siap. Setelah itu 3 bulan lagi panen, maka panen komoditas-komoditas tertentu sudah kita bisa prediksi. Pertanyaannya, ketika itu melimpah, siapa yang mau beli? Pedagangnya sudah digambarkan. Middleman-nya banyak sekali. Mau kita potong atau tidak? Berapa kabupaten kota provinsi di luar Jawa Tengah yang membutuhkan komoditas itu? Cabai kita yang pedesnya minta ampun itu ternyata sangat laku di Sumatera Barat, maka habis semua pergi ke sana. Kita ngambilnya dari Jember, Pak. Itulah harganya. Maka kalau kemudian kita bisa memanage ini, stok kita kan bisa kita lakukan. Ini yang saya jelaskan. Selesai belum? Belum. On farm-nya ada aplikasinya, ya, mereka bisa diskusi. Akses permodalannya nanti kita tinggal kaitkan dengan perbankan yang ada. Kalau kemudian kita bicara proses tradingnya, perdagangannya, Edge Villages sudah memberikan. Maka menciptakan e-commerce-nya melalui regopantes.com. Ini adalah fair trade yang coba kita dorong. Regopantes-nya dari paparan ke saya sudah 2 tahun uji coba offline ya. 2 tahun sudah kita uji coba. Sekarang mau coba kita online kan. Maka middleman bisa kita potong dengan sebuah harapan petani itu tidak berkelompok hanya ilmunya di on farm, tapi kita tarik mereka ke off farm. Sudah paparan ke saya, Pak Gubernur, ini kalau dijual melalui e-commerce ternyata harganya bagus karena tidak melalui perantara. Cuma repeat ordernya ini kok nggak terjadi. Maka edukasi kemarin dari Villages dan Rego Pantes itu, dia menanyakan kepada pembelinya, kok ora tuku meneh ngopo? Kalau Anda nggak beli, sebenarnya Anda tidak membantu petani. Anda mau nggak bantu petani? Gambarnya dibilang, oke, ini loh petani yang Anda beli, ini wajahnya, ini orangnya. Ternyata itu bisa mengajak orangnya, perasaannya untuk mau membeli. Alhasil dia repeat order membeli lagi. Begitu ya ceritanya kemarin. Packagingnya kita perbaiki. Ketika dia mendeliver dengan mobil sendiri lebih murah. Kalau pakai ongkos kirim melalui jasa-jasa layanan umum mungkin lebih mahal. Maka terus saya punya pikiran, kalau kemudian ini dibikin koperasi, ada unit usaha transportasinya, terbayangkan nggak nilai tambah yang ada di sana? Ini Bapak Ibu yang akan berkembang luar biasa. Maka Mbak,
Tadi Pak Menkom Info juga ingin mengajak kerjasama kita dari sisi perbankannya, dari sisi jaminan perdagangannya ini, dan dia siap suplai aplikasinya. Ketemu lagi Bapak Ibu. Ini yang kemudian kita dorong pada tingkat modernisasi yang ada. Maka ada fungsi informasi, edukasi, transaksi yang kita jadikan satu. Dan aplikasi yang ada ini mempunyai fungsi edukasi bagi petani karena di dalamnya terlibat banyak tokoh, banyak pakar, banyak pedagang, orang ya stakeholders lah yang ada di situ. Maka kita harapkan di Soropadan Agro Expo ini nantinya tidak hanya bicara dari sisi on-farm untuk melihat berapa produksi yang ada, tapi yuk kita bareng-bareng bermigrasi kepada teknologi yang lebih maju. Mudah-mudahan ini adalah upaya kita bersama untuk makin mensejahterakan petani, meningkatkan nilai tukarnya. Meskipun kemarin Pak Menteri Pertanian, Pak Direktur ketemu saya, Pak Gubernur bisa nggak Raskin ini di-manage lagi pembagiannya? Kenapa? Karena Pak Menteri juga sedang bersedih diskusi dengan saya, harga komoditas pertanian itu anjlok kemarin, bahkan itu menyumbang deflasi. Kan kasihan petaninya. Nah, bagaimana kita mendongkrak? Kalau kita tidak berhubungan dagang dengan daerah lain, maka sebenarnya mereka akan terpuruk di sini. Maka pemerintah sekarang kita minta untuk nanti berkomunikasi dengan beberapa provinsi lain agar kemudian komoditas hebat kita itu bisa disebar. Saya kira jagung ada di Brebes, itu bawang merah, Ibu ya. Bawang merahnya saya kira luar biasa, sudah ada brandnya, tinggal kualitasnya sekarang kita dorong. Cold storage-nya dibuat, Undip membantu kita dengan ozon. Saya kira sebenarnya ini teknologi pasca panen yang bisa kita dorong. Itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi semua pihak, dan tentu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita buka Soropadan Agro Expo ke-8 ini. Mudah-mudahan ini menjadi momentum buat kita semuanya nanti untuk membuat lompatan dari sisi politik pertanian kita agar semuanya menjadi lebih maju. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau silakan Pak